Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Raffi Wahyudin dengan NPM 2310394 dari kelas I. Saya Muhammad Novaldira, NPM 2310399 dari kelas I. Kami akan menjelaskan tentang hierarki peraturan perundang-undangan untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Yang akan kami bahas ada 3 poin. Yang pertama yaitu definisi hierarki. Yang kedua, pembahasan tentang undang-undang. Yang ketiga, pembahasan tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Untuk mempersingkat waktu, kita akan jelaskan sekarang. Jadi untuk definisi hierarki itu gimana? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hierarki itu adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan, pangkat kedudukan. Tapi yang kita bahas di sini adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi bukan membahas tentang jabatan, melainkan tentang tata hukum yang ada di Indonesia gitu. Langsung ke pembahasan nomor 2, yaitu undang-undang. Mulai dari definisinya itu kayak gimana sih? Jadi undang-undang itu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR melalui persetujuan presiden. Untuk awal mulanya gimana? Nah, awal mulanya itu dari Jepang yang ingkar janji gitu untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, sehingga PPKI menyelenggarakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis. Setelah disahkan, pemerintah baru menyusun undang-undang yang berlandaskan dari UUD 1945, sehingga awal mulanya undang-undang itu setelah disahkan UUD 1945 begitu. Langsung aja kita ke pokok pembahasan, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan. Definisinya itu apa sih? Jadi hierarki peraturan perundang-undangan itu adalah tata urutan hukum di Indonesia yang mementingkan tingkat kepentingan dan kekuasaan peraturan hukum. Dalam sistem ini tuh aturan hukum memiliki tingkat keberlakuan yang berbeda-beda dan aturan yang lebih tinggi mengatur aturan yang lebih rendah. Jadi untuk awal mulanya gimana, Rafli? Nah, awal mulanya itu secara resmi diatur pertama kali oleh TAP MPRS Republik Indonesia nomor 20 tahun 1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum dan tata urutan perundangan Republik Indonesia. Begitu. Nah, lalu perkembangannya itu kayak gimana sih, Pak? Jadi setelah UUD 45 disahkan, kemudian DPR menyusun dan mengesahkan undang-undang. Lalu menerbitkanlah peraturan pemerintahan, peraturan presiden, peraturan menteri. Setelah itu pemerintah menerbitkan juga peraturan daerah. Lalu MPR mengeluarkan keputusan tentang hierarki peraturan perundang-undangan ini dalam TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi, keadilan, dan kepatuhan hukum dalam negara. Oke. Jadi ada 7 urutan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan ini. Yang pertama itu ada UUD 1945. UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi landasan setiap peraturan atau setiap hukum yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua ada TAP MPR. TAP MPR ini adalah ketetapan MPR yang merupakan putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan atau basicing. Lalu yang ketiga ada UU Perpu. UU Perpu ini merupakan peraturan pemerintah yang dibuat secara memaksa dalam hal ihwal kegentingan untuk melanjutkan ketentuan UUD 1945. Yang keempat ada peraturan pemerintahan. Peraturan pemerintahan bisa disebut PP adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya. Lalu ada peraturan presiden sendiri, peraturan yang dikeluarkan oleh presiden sendiri. Lalu ada peraturan daerah provinsi, peraturan yang dikeluarkan oleh DPRD provinsi yang dibantu dan disetujui oleh
gubernur. Dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota, ialah peraturan yang dikeluarkan oleh DPRD tingkat kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Sejauh ini ada contoh untuk kita bisa lebih mengerti tentang hierarki peraturan perundang-undangan ini. Gimana contohnya? Maka contoh yang dapat kita ambil salah satunya, jika bupati atau wali kota ingin membuat sebuah aturan, mereka itu gak boleh menentang seorang presiden atau aturan yang dibuat oleh presiden. Begitu. Mungkin cukup dari kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.